Wabarakatuh, sahabat setia, kembali lagi di podcast kami masa kini. Seperti saya Rizky Maulidan, seperti biasa saya ditemani oleh rekan saya yaitu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tessa Afrilia. Di episode kali ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu bahasa dan generasi digital. Betul sekali, ternyata teknologi digital itu bisa merubah kita cara berbahasa atau berkomunikasi, terutama di kalangan generasi muda ini. Untuk melanjutkan yang lebih dalam, kita di sini ada narasumber 2 orang, yaitu yang pertama ada Kak Aldi, yang kedua ada Kak Ira. Oke, langsung aja ya Kak Adli. Pertanyaan pertama nih, dari LOL sampai Anjay. Nah, kalau si bahasa generasi Gen Z ini semakin aneh atau bagaimana nih? Menurut saya sih ada sisi aneh, ada sisi kreatifnya juga sih. Kenapa anehnya tuh? Karena mungkin belum terbiasa nih kita sama bahasa tersebut, dan juga bahasa tersebut tuh masih baru nih, tergolong baru, jadi masih belum banyak diterima sama masyarakat. Nah, kalau sisi kreatifnya tuh mungkin karena itu tuh menambah kosakata baru nih dalam kehidupan sehari-hari ya gitu. Oke. Kalau kalau bahasa nih versus emoji, apakah kata masih diperlukan oleh kita semua? Menurut saya sih kata masih sangat diperlukan ya. Kenapa? Karena kata itu minim menimbulkan kesalahpahaman. Sedangkan emoji itu bisa nih menimbulkan kesalahpahaman, itu resiko menimbulkan kesalahpahaman itu masih tinggi. Kenapa? Karena beberapa orang tuh ada yang mengartikan emoji itu lain gitu dari ya gitu. Oke. Kalau kalau bahasa di dunia maya, apakah itu mencerminkan kepribadian seseorang? Menurut saya sih bisa mencerminkan kepribadian seseorang, tapi menurut saya sih ada enggaknya juga ya. Tapi saya lebih pro enggak gitu. Kenapa? Karena beberapa orang nih yang saya lihat dan saya temui itu, mereka tuh beberapa ada yang aktif banget gitu di sosmednya nih. Di sosmednya bener-bener aktif banget lah dia tuh, tapi dia tuh di real life-nya tuh cenderung lebih ke Cuek ya, cuek, pendiam gitu. Terus juga nih saya lihat juga nih banyak yang ada juga yang aktif banget nih di real life-nya nih, di kehidupan nyatanya tuh dia aktif banget orangnya tuh, tapi di sosmed itu dia tuh cuek, terkadang nggak punya sosmed gitu. Iya. Kalau bahasa Indonesia nih makin terpinggirkan karena pengaruhnya ada media sosial dan budaya global. Menurut saya sih bahasa Indonesia sekarang mulai cukup terpinggirkan ya di sosial media juga. Saya sekarang sering lihat sih orang-orang tuh lebih sering menggunakan bahasa Inggris ketimbang bahasa Indonesia. Kadang mereka tuh tahu bahasa Inggris ya, tapi mereka nggak tahu bahasa Indonesia ini apa. Jadi menurut saya sih mulai terpinggirkan sih bahasa Indonesia. Oke, berarti bahasa Indonesia tuh jarang banget digunakan gitu ya? Iya, jarang banget digunakan. Sering digunakan itu bahasa luar. Iya, bahasa luar seperti bahasa Inggris gitu. Nah, coba bagaimana sih cara anak muda itu melestarikan bahasa Indonesia itu? Nah, untuk melestarikannya sih kita mungkin bisa mulai menggunakan bahasa Indonesia dalam percakapan sehari-hari ini. Seperti kita kan lagi ngobrol nih, kita gunakan bahasa Indonesia. Terus juga belajar bahasa Indonesia lebih mendalam nih, gitu ya, biar kita tahu lebih banyak kosakata bahasa Indonesia. Dan bisa juga nih kita mengasih tahu ke dunia luar bagaimana bahasa Indonesia itu. Oke, coba nih analisis ringan tentang kecerdasan buatan seperti apa ya? Seperti ChatGPT nih. Ya. Memengaruhi orang berkomunikasi dan belajar bahasa. Menurut saya sih untuk mempengaruhi cara manusia berkomunikasi sih enggak ya. Soalnya karena itu AI gitu ya. Tapi menurut saya sih enggak mempengaruhi cara manusia berkomunikasi. Tapi kalau belajar bahasa bisa banget nih. Misalnya kita mau belajar bahasa Inggris, tapi kita nggak tahu nih cara itunya, nggak tahu banget nih kita belajar bahasa Inggris tuh gimana. Kita juga mau minta bantuan teman kita, malu gitu kan ya. Nah, kita bisa banget minta bantuan AI untuk belajar bahasa Inggris nih. Kita tinggal tulis prompt-nya di AI tersebut, nah langsung dijabarin semuanya dari awal banget nih, dari yang kosakata mudah sampai kosakata yang susah. Oh, berarti ChatGPT itu sangat membantu kita untuk belajar bahasa. Benar banget, itu ChatGPT sangat membantu banget di kehidupan sekarang ini. Oke. Coba analisis ringan tentang orang menulis seperti caption, bio, dan status. Apakah itu menggambarkan tentang mereka? Untuk menggambarkan tentang mereka sih caption atau bio bisa. Misalnya bio nih, bisa menggambarkan tentang seseorang itu. Terkadang bio tuh ada orang tuh ada yang ngisi nomor bukan nomor nih. Nomor privasi dong. Itu lebih ke umur mereka berapa, gelar mereka apa, mereka bekerja di mana, bisnis mereka apa, itu bisa tulis di bio. Tapi terkadang sih orang-orang di
bio tuh lebih sering menggunakan di bio tuh cap itu sih kata-kata aja nih, kayak saya juga cuma ngisi kata-kata doang di bio. Oke, pertanyaan selanjutnya dilanjutkan oleh Tessa. Saya akan melanjutkan pertanyaan dari Kak Rizky. Pertanyaan pertama ya Kak Ira. Ya, Bagaimana pengaruh teknologi digital terhadap generasi muda komunikasi saat ini nih Kak? menurut aku sih komunikasi lebih cepat dan mudah. Teknologi digital seperti media sosial dan aplikasi perpesanan memungkinkan aplikasi yang instan seperti video call, telepon, dan SMS. Dan pertanyaan kedua nih. Apakah penggunaan media sosial membuat bahasa Indonesia menjadi lebih kreatif atau justru kurang baku? Menurut aku sih menjadi lebih kreatif ya. Penggunaan media sosial Maksudnya menggunakan bahasa di Inggris itu di media sosial tuh orang kurang baku ya. ya dan cenderung tidak baku lah gitu. Oh iya. Lanjut ya Kak. Ya. Bagaimana emoji, singkat dan bahasa gaul digital mempengaruhi pemahaman antar generasi? Menurut aku sih bisa menjadi kesalahpahaman karena emoji Sudah aja Kak, singkatan relax. seperti emoji dan singkatan itu bisa menimbulkan kesalahpahaman yang tinggi sih menurut saya juga, karena terkadang orang-orang tuh mengartikan emoji itu lain gitu dari sebenarnya gitu. ya. Lanjut ya Kak. Menurut Kakak nih, apakah penting menjaga bahasa yang baik di dunia digital? Menurut aku sih harus ya karena kosakata yang baik itu Kosakata yang baik Relax itu aja, sih Kak. menurut saya jadi mengurangi kesalahpahaman gitu ya antar orang, terus juga itu tuh enak dilihat sih menurut saya sih gitu. Dan pokoknya itu kalau kita berbahasa yang baik di media sosial tuh orang tuh ngira kita tuh orang baik gitu, orang yang bener gitu. Oh gitu ya Kak. Iya. Lanjut Kak, yang nomor 5 ya, pertanyaan nomor 5. Bagaimana peran bahasa dalam membentuk identitas generasi digital? bahasa gaul. Relax Santai, aja, Kak, santai. Mari kau ketawa gua. Bahasa gaul sih menurut saya kalau memberitahu identitas seseorang sih bisa juga, karena itu tuh seperti pertanyaan sebelumnya, seperti yang saya sudah saya jawab itu, bagaimana seseorang memilih kalimat, emoji, stiker itu bisa memberitahu tentang diri mereka gitu ya. Itu berarti orang itu kayak gimana nih, kayak gitu. Lanjut ya. Apakah penggunaan bahasa asing di media sosial menunjukkan kemajuan atau justru mengancam bahasa sendiri? Menurut aku sih penggunaan bahasa asing bisa dianggap sebagai kosakata Bisa itu sih menurut saya juga bisa dianggap sebagai kemajuan sih kalau menggunakan bahasa asing dalam sekarang kan, ya bisa bilang kemajuan nih karena kita tahu bahasa lain gitu, dari itu kan bahasa asing itu misalnya bahasa Inggris nih, itu kan bahasa universal tuh. Nah berarti kita bisa dianggap sebagai kemajuan. Ancaman juga sih bisa dianggap keancaman karena mungkin bahasa Indonesia tuh seperti pertanyaan Kak Rizky sebelumnya bisa jadi terpinggirkan bahasa Indonesia tuh. Iya. Jadi orang-orang tuh mungkin di masa depan mungkin bisa jadi orang-orang tuh lebih menggunakan bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia. Bagaimana cara menyeimbangkan nih generasi muda kayak kita? Menurut aku sih sadari diri ya bahwa penggunaan bahasa gaul bisa apa sih? Bisa apa? Bisa menimbulkan kesalahpahaman apa bagaimana nih Kak? Bisa menimbulkan kesalahpahaman dan menimbulkan ancaman-ancaman. Oke. Ancamannya kayak gimana nih Kak? Kayak gimana ya? Kayak gitu. Kamu juga gak tahu. Iya, aku juga sih gak tahu. Nah, kalau nih kali mau nanya nih, kalau kita menggunakan ChatGPT itu biasanya kita nulis prompt nih. Iya. Itu tuh promptnya harus gimana ya? Harus benar apa gimana ya? Kalau prompt sih itu menyesuaikan konteks ya. Kadang prompt itu misalnya nih, kan kalau misalnya kan sekarang kita udah bisa ngedit nih Iya. di AI itu misalnya ChatGPT, kita tuh mau ngedit sesuatu. Nah, kita cari tutorial dulu nih, gimana cara ngeditnya, promptnya apa, itu suka ada nih dikasih tuh sama orang. Promptnya tuh kayak gimana. Nah, itu sih menurut saya emang harus disesuaikan sih promptnya. Terkadang nanti tuh suka salah nih promptnya tuh. Gitu. Maksudnya tuh hasil gambarnya tuh suka aneh gitu. Misalnya nih kita tuh mau naik kuda nih, tapi ternyata promptnya tuh beda. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari podcast kami, Was.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh.